Penutupan sebagian pemerintahan Amerika Serikat, AS, atau government shutdown yang dimulai sejak 1 Oktober 2025 telah resmi menjadi yang terpanjang dalam sejarah negara itu. Hingga awal November, krisis tersebut telah berlangsung lebih dari 40 hari, melumpuhkan sebagian besar layanan publik dan membuat ratusan ribu pegawai federal tidak menerima gaji. Shutdown ini bermula dari kegagalan Kongres menyepakati rancangan anggaran tahunan untuk tahun fiskal 2026. Proses yang seharusnya bersifat rutin berubah menjadi pertarungan politik berkepanjangan antara Partai Demokrat, Partai Republik, dan Gedung Putih. Dari perdebatan dana kesehatan, subsidi sosial, hingga perebutan pengaruh politik di Senat, semua menunjukkan betapa dalamnya polarisasi di pusat pemerintahan Amerika. Berikut 5 faktor utama yang membuat shutdown 2025 menjadi yang terpanjang dalam sejarah AS. 1. Kebuntuan politik Demokrat-Republik soal prioritas pengeluaran. Akar krisis berawal dari gagalnya Kongres mengesahkan rancangan anggaran tahun fiskal 2026 sebelum tenggat 30 September. Perdebatan terjadi antara Partai Demokrat yang menuntut perpanjangan subsidi Affordable Care Act, ACA, demi menekan biaya premi kesehatan, dan Partai Republik yang menilai program itu tidak efisien dan memberatkan keuangan negara. Kedua kubu sama-sama gagal mengamankan mayoritas suara untuk 2 rancangan undang-undang pendanaan yang diajukan. Akibatnya, sejak 1 Oktober 2025, pemerintah federal resmi ditutup sementara. Kegagalan politik ini kemudian berkembang menjadi kebuntuan yang belum terpecahkan hingga lebih dari 1 bulan. 2. Perpecahan internal di tubuh Partai Republik. Meskipun Partai Republik menguasai mayoritas di Kongres, perbedaan pandangan internal justru memperdalam krisis. Sebagian anggota mendorong kompromi jangka pendek untuk mengakhiri shutdown dan memulihkan layanan publik, sementara kelompok konservatif menuntut pemangkasan besar-besaran terhadap belanja sosial. Ketidaksatuan strategi ini membuat Dewan Perwakilan Rakyat, DPR AS, yang diketuai Mike Johnson, kehilangan arah dalam negosiasi. Selama 2 minggu pertama shutdown, DPR bahkan tidak menggelar sidang reguler, memperburuk stagnasi dan menunda proses kompromi. 3. Mekanisme filibuster di Senat memperlambat proses legislasi. Hambatan besar juga muncul di Senat AS akibat mekanisme filibuster aturan yang mewajibkan sedikitnya 60 suara untuk meloloskan rancangan undang-undang pendanaan, Continuing Resolution atau CR. Aturan ini membuat keputusan legislatif harus didukung secara bipartisan agar dapat diadopsi. Sepanjang shutdown, Senat tercatat 14 kali gagal mencapai quorum suara yang cukup untuk mengesahkan RUU pendanaan sementara. Mekanisme ini memberi kekuasaan besar kepada minoritas untuk menunda atau memblokir pemungutan suara. Dalam praktiknya, filibuster memungkinkan seorang senator berbicara tanpa batas waktu untuk menunda voting. Berdasarkan Senator Rule XXI, mosi, cloture, untuk mengakhiri filibuster hanya bisa disetujui bila 60 senator mendukung, angka yang sulit dicapai di tengah polarisasi politik tajam. Akibatnya, ratusan ribu pegawai federal tidak menerima gaji selama berminggu-minggu. Program bantuan pangan, SNAP, untuk 42 juta warga AS juga hampir kehabisan dana, dan layanan publik seperti transportasi udara, imigrasi, serta keamanan bandara terganggu parah. 4. DPR gagal ambil inisiatif dalam negosiasi. Selain lambatnya proses di Senat, DPR AS juga dinilai gagal memainkan peran proaktif dalam mencari solusi. Setelah mengesahkan rancangan Clean Bill pada awal Oktober, DPR justru menghentikan masa sidangnya tanpa mengajukan opsi baru. Tradisi sebelumnya menunjukkan bahwa DPR sering menjadi penengah saat terjadi kebuntuan anggaran. Namun kali ini, komunikasi antar partai yang minim serta tekanan politik internal membuat DPR memilih menunggu langkah Senat, bukan memimpin upaya kompromi. Akibatnya, shutdown terus berlanjut hingga awal November. Lebih dari 500.000 pegawai federal dilaporkan sudah melewatkan 2 kali jadwal gajian tanpa bayaran, sementara sejumlah kantor pemerintahan menutup layanan bagi publik. 5. Eskalasi politik akibat intervensi Gedung Putih. Krisis semakin rumit setelah Presiden Donald Trump turun langsung dalam proses negosiasi pada akhir Oktober 2025. Dalam pernyataannya setelah kembali dari lawatan luar negeri, Trump mendesak Senat agar menghapus mekanisme filibuster sehingga Partai Republik bisa membuka kembali pemerintahan tanpa dukungan Demokrat. Namun usulan tersebut ditolak oleh pemimpin mayoritas Senat John Thune, yang menilai langkah itu berisiko merusak tatanan legislatif dan keseimbangan kekuasaan. Alih-alih mempercepat kompromi, intervensi ini justru memperuncing perpecahan politik antara kubu eksekutif dan legislatif. Situasi politik yang tegang tersebut membuat proses negosiasi semakin menjauh dari titik temu. Akhir dari krisis terpanjang. Setelah lebih dari 40 hari tanpa kemajuan berarti, terobosan akhirnya tercapai pada 9 November 2025.
8 senator Partai Demokrat sepakat bergabung dengan Republik untuk meloloskan RUU pendanaan sementara yang berlaku hingga 30 Januari 2026. Kesepakatan ini membuka jalan bagi pemerintah federal untuk kembali beroperasi, setidaknya untuk sementara waktu. Namun para analis memperingatkan bahwa solusi ini hanya bersifat jangka pendek. Perselisihan ideologis yang mendalam dan dinamika politik menuju pemilu 2026 diperkirakan akan membuat pembahasan anggaran berikutnya kembali sulit. Dampak ekonomi dan sosial. Shutdown terpanjang dalam sejarah ini menimbulkan dampak luas. Selain kerugian ekonomi yang diperkirakan mencapai miliaran dolar AS, tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah federal juga menurun tajam. Lembaga riset Pew Research Center mencatat bahwa 67% warga AS menganggap para politisi di Washington lebih sibuk berdebat daripada bekerja untuk rakyat. Meski pemerintahan akhirnya dibuka kembali, para pegawai federal masih menunggu pembayaran gaji tertunda, sementara sejumlah layanan publik membutuhkan waktu untuk pulih sepenuhnya. Kebuntuan politik yang memicu shutdown 2025 menunjukkan rapuhnya dinamika pemerintahan Amerika Serikat di tengah polarisasi ekstrim. Meskipun roda pemerintahan kembali bergerak, krisis ini menjadi peringatan bahwa stabilitas politik dan kompromi lintas partai masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi demokrasi tertua di dunia tersebut.